Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal cara mandi wajib yang benar, yang sah dan benar. Cara mandi wajib yang sah dan benar bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus bahas soal mandi wajib bagi orang yang terkena luka besar. Jadi haruskah dia mandi atau tidak? Jadi dari judulnya ini teman-teman, jadi Nabi marah besar pada sahabat yang menyuruh temannya mandi wajib, lalu orang tersebut meninggal dunia. Nah, sebenarnya kisahnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas. Jadi untuk itu tonton videonya sampai selesai. Jadi ini dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi an Jabir qala harajna fi safarin wa asaba rajulan minna hajar. Jadi dari Jabir berkata, kami berada dalam perjalanan, seseorang di antara kami terkena batu dan luka di kepalanya. Jadi kemudian dia pun kemudian mengalami mimpi basah. Jadi di malam harinya setelah terkena batu, kepalanya luka bocor, karena lukanya luka bocor, luka besar karena terkena batu. Dia kemudian mimpi basah di malam harinya. Di pagi harinya, mungkin di subuh harinya, dia bertanya kepada sahabatnya. Jadi dia bertanya kepada teman perjalanannya. Kemudian dia bertanya seperti ini, apakah boleh saya tayamum saja, dalam artian dia tidak harus mandi wajib. Lalu dijawab dari salah satu sahabatnya, mereka menjawab tidak ada keringanan selama masih mampu memakai air. Nah, jawaban sahabatnya inilah kemudian orang yang terkena luka parah di kepalanya bocor, itu pada akhirnya dia mandi dan sampai ke rambutnya dibasahi semua, keramas, istilahnya keramas. Jadi keramas itu tidak harus pakai sampo. Jadi kalau dia membasahi semua rambutnya, kita sebut dia keramas. Dan pada akhirnya orang tersebut meninggal. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Jadi ketika sampai di Madinah, Nabi SAW diberitahu tentang kabar ini. Jadi Nabi bersabda, setelah tahu kisahnya bahwa orang tersebut meninggal karena sebelumnya kepalanya bocor, terluka, lukanya besar, lalu kemudian dibiarkan mandi wajib. Nabi berkata seperti ini, mereka membunuhnya, semoga Allah mematikan mereka. Jadi saking marahnya Nabi menyampaikan bahwa orang sahabatnya yang menyuruh dia mandi itu telah membunuh sahabatnya. Kemudian Nabi menyambung sabdanya, hendaknya mereka bertanya jika tidak tahu. Obatnya bodoh adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya untuk memberi perban di kepalanya lalu diusap, atau tayamum dengan organ tubuh lainnya disiram. Nah, ini menarik. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi junub, apakah itu setelah berhubungan atau mimpi basah, tapi ada luka besar yang kalau itu dibasahi bisa menyebabkan infeksi atau bahkan kematian seperti dalam kasus ini, maka dalam hadis ini disampaikan bahwa luka yang tidak boleh terkena air itu cukup diperban saja. Lalu teman-teman pada saat mandi, bagian lain yang dibasahi, bagian itu cukup diambil air seadanya, jangan sampai basah kuyup baru kemudian diusap ke perbannya. Jangan sampai di perban itu juga basah kuyup sehingga lukanya tetap basah. Jadi basahi tangannya saja seadanya lalu usap perbannya dan bagian lain yang disiram. Nah, itu cara yang paling benar yang sesuai dengan riwayat bagaimana cara mandi wajib kalau ada luka besar di bagian tubuh kita. Nah, itu dia kisah menarik teman-teman. Jadi ini hadis riwayat Abu Daud dan hadisnya sahih. Ini betul-betul jadi pelajaran bagi kita bahwa luka besar di tubuh kita itu tidak harus dibersihkan juga pada saat kita dalam keadaan junub. Jadi cukup diperban dan diusap.
Jadi salah satu dasarnya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi ada juga satu kisah sahabat yang ketika dalam kondisi cuaca sangat dingin, dia dalam keadaan junub, dia tidak mandi junub pada waktu itu, dia hanya tayamum lalu kemudian sholat. Dan Nabi tahu apa yang ia lakukan, lalu ditanya alasannya. Jadi dia kemudian menggunakan dalil ayat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Tidak salah redaksi ayatnya seperti itu. Jadi intinya wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Pengasih atau Maha Rahmat, Maha Pengasih terhadap kalian. Jadi ayat ini yang digunakan oleh sahabat tersebut padahal kondisinya bukan karena luka, tapi karena cuaca yang sangat dingin dan tidak kuat untuk mandi pada saat itu, tapi dia mau sholat subuh tepat waktu. Dan ketika dia menggunakan dalil tersebut, Rasulullah SAW hanya tersenyum, tidak marah, tidak melarang, tapi tersenyum saja. Jadi senyum Rasulullah SAW itu menandakan bahwa beliau tidak melarang seseorang yang memang sulit untuk melakukan mandi wajib untuk bertayamum saja lalu kemudian sholat. Nah itu kesimpulan menarik teman-teman yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan dalil soal apa yang harus kita kerjakan yang harus meringankan. Juga Al-Maidah ayat 6 disebutkan Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatmu bagimu. Jadi itu dia teman-teman. Kalau ada pertanyaan soal ini, soal tata cara mandi wajib, tata cara mandi junub, mandi besar, mandi haid dan sebagainya, silahkan komentar di bawah. Ada ribuan pertanyaan yang masuk dan akan kita jawab dari video juga. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.